Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Satrio Prayogo, berasal dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Chatbot Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis kecerdasan buatan dan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Berikut ini adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya bawakan hari ini. Kita masuk ke latar belakangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasa Inggris itu merupakan bahasa global yang berperan penting dalam pendidikan, bisnis, dan juga teknologi. Namun, motivasi belajar bahasa Inggris di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia nih masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi awal, banyak pelajar menganggap belajar bahasa Inggris itu sulit, monoton, dan juga membosankan. Sementara itu, akses terhadap pembimbing bahasa juga terbatas karena kendala waktu dan biaya. Di sisi lain, perkembangan AI kini telah membuka peluang baru dalam pembelajaran digital. Salah satu bentuk penerapannya adalah chatbot edukatif, yaitu sistem percakapan otomatis yang dapat berinteraksi layaknya tutor virtual. Chatbot ini mampu memberikan penjelasan, latihan, dan feedback secara langsung. Namun, interaksi dengan chatbot saja seringkali tidak cukup untuk menjaga motivasi belajar. Karena itu, saya menambahkan elemen gamifikasi seperti sistem poin, level, dan juga penghargaan yang dapat ditambahkan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan juga kompetitif. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada rancang bangun chatbot pembelajaran bahasa Inggris berbasis AI dan gamifikasi yang diharapkan dapat memotivasi pelajar untuk belajar secara lebih aktif, adaptif, dan juga mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan 3 permasalahan utama sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah merancang chatbot pembelajaran bahasa Inggris yang mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan dan elemen gamifikasi secara efektif? Kedua, bagaimana proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan model pengembangan ADI? Tiga, bagaimanakah implementasi dan evaluasi sistem dapat mengukur kemudahan pengguna serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar dari pengguna? Rumusan masalah ini menjadi dasar bagi keseluruhan arah penelitian saya, baik dari sisi teknis maupun pendekatan evaluatifnya. Tujuan dari penelitian ini tidak antara lain adalah merancang arsitektur dan antarmuka chatbot pembelajaran bahasa Inggris berbasis AI dan gamifikasi, lalu mengembangkan prototipe sistem menggunakan pendekatan model ADI, lalu melakukan implementasi sistem kepada pelajar dan juga mahasiswa untuk menguji fungsionalitas dan kemudahan penggunaannya. Lalu, melakukan evaluasi terhadap pengaruh sistem terhadap motivasi belajar pengguna. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan produk pembelajaran digital yang interaktif dan juga efektif. Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar fokus penelitian tetap arah. Pertama, sistem dikembangkan untuk platform mobile agar mudah diakses oleh pelajar. Kedua, model kecerdasan buatan yang digunakan adalah AI pre-train, sehingga peneliti hanya fokus pada pengembangan aplikasi, bukan pelatihan model. Ketiga, elemen gamifikasi dibatasi pada fitur poin, level, dan penghargaan sederhana. Dan keempat, evaluasi dilakukan dalam skala terbatas, difokuskan pada aspek fungsionalitas dan motivasi pengguna, bukan pada peningkatan hasil belajar secara akademik. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 komponen utama. Yang pertama, ada chatbot edukatif yang menurut penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai virtual tutor yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa melalui interaksi percakapan kontekstual. Kedua, feedback berbasis AI. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian terdahulu, dapat memberikan koreksi otomatis dan saran pembelajaran personal sesuai kemampuan pengguna. Ketiga, gamifikasi dalam pendidikan yang menurut penelitian Gamification in English Learning Context terbukti meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar dengan cara memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menantang. Lalu keempat, model pengembangan ADI, yang dimana akan digunakan sebagai panduan sistematis dalam merancang, membangun, dan mengevaluasi produk pembelajaran kita. Lalu kita masuk ke penelitian terkait. Sejumlah penelitian sebelumnya ini telah menunjukkan efektivitas chatbot atau gamifikasi dalam konteks pendidikan. Namun, masih jarang penelitian yang menggabungkan keduanya dalam satu platform yang terintegrasi. Sebagai contoh, penelitian yang pertama, penerapan elemen gamifikasi seperti point dan badge terbukti meningkatkan keterlibatan dan retensi pelajar dalam penguasaan bahasa. Dan penelitian kedua, integrasi large language model mampu memberikan umpan baik personal yang adaptif terhadap kesalahan pelajar pengguna. Nah, kedua penelitian tersebut nih belum mengintegrasikan AI feedback dan gamifikasi secara bersamaan dalam satu platform mobile yang interaktif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui rancangan chatbot pembelajaran bahasa Inggris berbasis AI dengan gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, pendekatan penelitian yang saya lakukan ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan metode evaluatif.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data terukur terkait persepsi pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Metode evaluasi digunakan untuk menilai aspek usability, efektivitas sistem, serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar. Objek penelitian saya adalah aplikasi chatbot pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan oleh saya sendiri. Sedangkan subjek penelitian saya adalah pelajar dan juga mahasiswa yang menggunakan aplikasi tersebut. Data itu akan dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert, observasi penggunaan, dan dokumentasi interaksi chatbot. Nah, kita akan membahas metode pengembangan yang saya gunakan, yaitu ADI. Model pengembangan yang dengan itu terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, analisis, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, tujuan pembelajaran, dan kendala yang dihadapi pelajar dalam belajar bahasa Inggris. Lalu kedua, tahap desain, yaitu perancangan struktur percakapan chatbot, antarmuka aplikasi, serta skema gamifikasi yang mendorong motivasi. Lalu development, yaitu pembuatan prototipe aplikasi menggunakan Android Studio dengan integrasi AI pre-train model melalui API. Masuk ke mode implementation, yaitu penerapan chatbot kepada kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan data empiris. Dan terakhir, melakukan evaluation, yaitu analisis hasil kuesioner dan observasi guna menilai efektivitas dan kemudahan sistem. Model ini saya pilih karena bersifat terstruktur, iteratif, dan fleksibel terhadap pengembangan berbasis teknologi pembelajaran. Nah, teknik pengumpulan data dan analisis data yang saya gunakan itu dilakukan secara kuantitatif melalui instrumen kuesioner evaluatif berbasis skala Likert 1-5 pertanyaan. Kuesioner ini mengukur 4 dimensi utama, yaitu 1. Kemudahan penggunaan sistem atau usability-nya, kejelasan dan relevansi fitur chatbot, daya tarik elemen gamifikasi, motivasi belajar setelah menggunakan aplikasi. Nah, data yang diperoleh ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase tiap indikator, serta didukung oleh hasil observasi yang kualitatif dan dari interaksi pengguna. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menilai efektivitas sistem dan memberikan rekomendasi pengembangan yang lebih lanjutnya. Dapat dilihat di sini adalah alur penelitian dari penelitian saya. Alur penelitian ini disusun berdasarkan tahapan model ADI yang disesuaikan dengan konteks penelitian saya. Langkah-langkahnya dimulai dari pertama, studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teori, lalu masuk ke analisis kebutuhan pengguna, lalu kita akan melakukan perancangan sistem chatbot dan elemen gamifikasi. Apabila sudah, kita akan masuk ke pengembangan prototipe aplikasi, yang kemudian akan diimplementasikan sistem kepada penggunanya. Setelah pengguna menggunakan sistem saya, evaluasi akan dilakukan. Dan akhirnya, saya akan melakukan dokumentasi hasil serta penyusunan laporan penelitian ini. Proses ini dirancang agar setiap tahap saling berhubungan dan dapat dievaluasi secara berulang sampai sistem siap digunakan. Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Yang pertama, kontribusi teoritis, yaitu memperkaya literatur terkait penerapan AI dan gamifikasi dalam pengembangan media pembelajaran bahasa. Yang kedua, kontribusi praktis, yaitu menghasilkan prototipe chatbot pembelajaran bahasa Inggris berbasis mobile yang mampu meningkatkan motivasi belajar dan mahasiswa. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah awal dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan sebagai pendamping pembelajaran di era digital yang adaptif dan juga personal. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.